Ketika membicarakan masa depan, kita sering hanya melihat kehidupan dunia, karir, keluarga, finansial, atau pencapaian pribadi. Tapi kita perlu ingat sesuatu yang jauh lebih besar dari itu semua. Manusia tidak hidup hanya di satu alam. Ada perjalanan panjang yang harus dilalui. Dan setiap alam itu membawa kebahagiaan, penderitaan, ujian, dan balasan. Karena itu, observasi cita-cita tidak boleh dilakukan hanya pada kenyataan dunia. Ia harus dilakukan dalam konteks seluruh perjalanan eksistensi manusia. Kita bisa menyebutnya sebagai observasi atas alam-alam kehidupan. Proses observasi dimulai dari pertanyaan besar. Apakah cita-cita ini selaras dengan perjalanan hidup manusia dari awal sampai akhir? Jika tidak, maka cita-cita itu tidak layak. Jika iya, barulah ia benar-benar bernilai. Lalu, apa saja alam kehidupan manusia? Pertama, alam awal. Ini adalah tempat manusia memulai keberadaannya, tempat ia menerima fitrah, takdir dasar, dan potensi. Cita-cita harus sejalan dengan fitrah manusia, bukan menentangnya. Cita-cita yang melawan fitrah hanya membuat kerusakan, kegelisahan, dan penderitaan sejak awal. Kedua, alam dunia, tempat kita menjalani hidup, bekerja, berjuang, dan membuat pilihan. Dunia ini singkat, tapi disinilah manusia menetapkan arah masa depannya. Disinilah cita-cita diuji oleh realitas. Apakah ia membawa kebaikan atau justru membawa kita ke kebinasaan moral dan sosial? Ketiga, alam barzah, fase antara dunia dan akhirat. Disinilah hakikat hidup mulai terlihat. Kalau cita-cita kita hanya untuk dunia, maka di barzah kita tidak punya bekal. Tapi kalau cita-cita kita berdiri di atas nilai kebenaran, maka barzah menjadi ruang ketenangan. Keempat, alam akhirat, tempat seluruh cita-cita diuji secara total. Segala yang kita kejar di dunia akan tampak nilainya di sini. Cita-cita dunia yang kosong akan lenyap, sementara cita-cita yang benar, yang selaras dengan nilai dan fitrah, akan berubah menjadi kebahagiaan abadi. Dan puncaknya adalah dua tempat, surga, tempat cita-cita bernilai kebaikan menemukan keabadiannya, dan neraka, tempat cita-cita yang salah mendapat balasannya. Inilah sebabnya kita perlu menegaskan bahwa proses observasi masa depan harus mempertimbangkan seluruh alam kehidupan. Cita-cita bukan hanya untuk hari tua, tapi untuk kehidupan setelah tua dan setelah mati. Ada sebuah prinsip mendalam yang perlu kita tahu. Setiap cita-cita yang tidak selaras dengan perjalanan manusia dari alam ke alam adalah cita-cita yang cacat. Artinya, cita-cita harus lulus dari penyaringan besar. Apakah cita-cita ini baik untuk kehidupan sekarang? Apakah ia tetap baik ketika aku mati? Apakah ia tetap bernilai ketika aku berdiri di hadapan Allah? Jika semua terjawab iya, maka cita-cita itu benar. Jika hanya salah satu yang gugur, maka seluruh cita-citanya gugur. Karena itu, proses observasi cita-cita bukan pekerjaan ringan. Ia menuntut kesadaran tinggi, pengetahuan diri, dan pemahaman tentang realitas materi dan realitas nilai. Dan inilah keindahannya. Cita-cita yang benar akan menuntun kita bukan hanya melewati kehidupan dunia dengan baik, tapi melewati setiap alam dengan aman sampai mencapai kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Jadi, sebelum kita menentukan arah besar dalam hidup, luangkan waktu untuk bertanya, apakah cita-cita ini kuat untuk menemaniku dari dunia hingga akhirat, atau hanya kuat untuk menemaniku sampai aku mati? Tekan like, share, dan subscribe. Besok kita akan masuk ke episode yang lebih reflektif lagi. Hakikat cita-cita dan keperluan manusia terhadap cita-cita. Bagian inti dari seluruh bangunan pemikiran dalam peranan cita-cita. Jadi jangan pernah lewatkan dan terus ikuti channel ini, karena Islam ilmiah akan terus menginspirasi dan menguatkan iman.